Ciri-ciri virus corona ya. Virus corona atau coronavirus ataupun COVID-19 pertama kali diidentifikasikan pada 1960 namun tidak diketahui asal virusnya. Halo teman-teman semua, ketemu lagi bersama aku di Sikus Channel. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini aku nggak akan buat konten tentang mukbang ataupun tentang apa yang ada di video aku sebelum-sebelumnya. Aku di sini bikin konten yang sekarang lagi heboh banget, yaitu tentang COVID-19 ataupun coronavirus. Oke, aku di sini di Malaysia. Selama 14 hari ini di Malaysia ini juga melakukan lockdown dari tanggal 18 sampai 31 Maret. Jadi selama itu eh, pemerintahan Malaysia juga mengarahkan untuk tetap di rumah, tidak berkumpul di tempat ramai dan menghindari dari orang dengan berjarak 1 meter. Jadi sebenarnya sedih juga sih di sini nggak bisa kemana-mana, nggak ada, maksudnya nggak kerja gitu kan. Sebenarnya sedih juga, prihatin juga, tapi mau gimana lagi, ini udah aturan setiap negara untuk mencegah penularan, yaitu penularan virus COVID-19 ataupun coronavirus. Kemarin itu restoran tempat kerjaku tuh dapat notis ataupun pemberitahuan dari kerajaan Malaysia. Di sini dituliskan, nanti aku taruh di sini ya, notisnya, dan aku bacain sekarang. Notisnya adalah kepada semua pemilik premis perniagaan dalam kawasan pentadbiran majelis-majelis daerah Pontian untuk tarikh ataupun tanggal 17 Maret 2020 ini dia mengirimkan notisnya atau pemberitahuannya atau himbauannya itu di 17 Maret 2020, dan isinya yaitu merujuk kepada arahan dan pemerintah kawalan pergerakan selaras dengan peratusan KAS Perdana Menteri Malaysia bagi penularan wabah COVID-19 bermula pada 16 Maret 2020 sampai 31 Maret 2020 di seluruh negara. Perintah kawalan ini dibuat di bawah Akte Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 dan Akte Polis 1967. Dengan ini, semua premis perniagaan adalah diarahkan ataupun diharapkan untuk menutup sepanjang tempoh berkenaan kecuali perniagaan yang terlibat dengan perkhidmatan ataupun perkhidmatan tuh sejenis, entahlah, aku mau jelasinnya juga susah. Jadi perkhidmatan penting negara ataupun essential service seperti air, listrik, elektrik, tenaga, telekomunikasi, pos, pengangkutan. Pengangkutan tuh termasuk bis, taksi, dan kereta api. Itu masih dibolehkan buka. Pengairan, minyak, gas. Minyak itu di sini bensin, ya. Minyak tuh bensin. Gas, bahan api, pelicin. Kalau gas itu di sini di Indonesia mungkin LPG ya. Di sini sebutnya gas. Pelincir, penyiaran, keuangan, perbankan, kesehatan, farmasi, farmasi apotik ya. Bomba itu pemadam kebakaran, penjara, pelabuhan keselamatan, pertahanan, pembersihan, peruncitan. Peruncitan tuh jenis kedai sembako ataupun warung sembako ya. Lapangan terbang. Oh, lapangan terbang, bandara berarti masih boleh untuk buka. Tapi nggak tahu menerima warga negara asing apa enggak ya.
Perintah larangan tersebut juga diliputi aktivitas agama, sukan itu olahraga, dan sosial dan budaya. Semua rumah ibadah dan premis perniagaan hendaklah ditutup, termasuk mungkin wihara, masjid, gereja dan lain-lain, semuanya harus ditutup. Kecuali pasar raya. Pasar raya itu pasar umum lah kalau di tempat kita di Indonesia. Pasar awam, kedai runcit, dan kedai serbaneka yang menjual barangan keperluan harian. Ya, nggak apa-apa. Oleh yang demikian, pentadbiran Majelis Daerah Pontian tuh tempat aku kerja di sini tuh Pontian, menyokong pelaksanaan perintah kawalan pergerakan tersebut dan mengarahkan tuan puan atau tuan dan nyonya kalau di sini bilangnya tuan ataupun puan ya, yang berkaitan supaya menutup premis. Premis itu perdagangan, perniagaan ataupun perniagaan tuan ataupun puan bermula 18 Maret sampai 31 Maret. Pengusaha premis perniagaan diminta mematuhi arahan ini selaras dengan peruntukan kepada Majelis Daerah Pontian di bawah Section 72 1 Akta Kerajaan Tempatan 1976, Akta 171. Kerjasama tindakan tuan puan dalam perkara ini diucapkan terima kasih. Jadi aku dengarnya dari bos aku katanya kalau memang mau ataupun maksa untuk buka kedai ataupun restoran itu akan dikenain denda ataupun saman yaitu 10.000 ringgit untuk yang masih buka kedai makan tersebut. Jadi di sini aku juga mau jelasin ya dari mana asalnya penyakit coronavirus ini ataupun COVID-19 ini bisa seheboh ini ataupun bisa menjalar ke seluruh negara. Jadi aku nanti akan kasih tahu dari awal penularan penyakit ini. Sebenarnya aku mau buat konten ini tuh udah lama banget karena sebenarnya bukan mau ikut-ikutan buat konten kayak orang-orang lain tuh yang tentang coronavirus itu ya. Cuma aku mau juga berbagi pengalaman karena di sini aku juga melakukan self quarantine ataupun yang bisa dibilang uh, melakukan karantina mandiri kalau di Indonesia ya. Oke, jadi aku akan jelasin dari awal virus corona ini berjangkit ataupun menyebar. Karena sekarang tuh udah berapa negara di seluruh dunia itu udah dihebohkan oleh COVID-19 ini karena udah merebak dan banyak korban yang berjatuhan. Jadi aku mau jelasin dari pertama ya. Coronavirus ataupun COVID-19 ini berasal dari kota Wuhan. Kota Wuhan adalah kota terbesar ke-42 di dunia dan urutan nomor 7 sebagai kota terbesar di Republik Rakyat Tiongkok atau RRT. Kini kota Wuhan seperti kota mati. Bukan kota Wuhan aja sih. Maksudnya semua sekarang ini sudah seperti kota mati termasuk kota Italia. Dikarenakan banyaknya korban berjatuhan disebabkan virus corona ataupun COVID-19 yang menjadi sorotan dunia, virus sudah menjangkiti ribuan orang dan menyebabkan korban meninggal dunia. Virus ini diduga berasal dari kota Wuhan, Cina. Kota ini memiliki sebuah pasar dengan nama pasar Wuhanan, yaitu pasar tradisional yang menjual berbagai hewan liar. Ini yang penyebabnya virus corona ini merebak. Seperti misalnya katak, kelelawar, ular, buaya, dan masih banyak lagi. Ini yang penyebab virus corona ini bisa terjadi.
Wuhan sebenarnya adalah salah satu kota terpadat di Tiongkok dan termasuk kota besar seperti Shanghai dan Beijing. Seukuran dengan London membuatnya jadi kota terbesar ke-42 di dunia dan terbesar ke-7 di Republik Rakyat Tiongkok. Dengan adanya virus corona ini, kota Wuhan sekarang menjadi seperti kota mati. Sekitar 11 juta orang, yakni mereka yang terlambat mengevakuasi diri ke luar kota dan memutuskan berdiam diri di rumah, terisolasi di ibu kota provinsi Hubei tersebut. Jadi di sini aku akan menjelaskan yaitu apa itu virus corona ataupun COVID-19. Dikutip dari WebMD, coronavirus sebetulnya virus umum yang kebanyakan tidak berbahaya. Virus corona menginfeksi hidung, sinus, dan tenggorokan bagian atas. Meski begitu, infeksi beberapa jenis virus corona ternyata bisa berdampak serius. COVID-19 ini mengakibatkan 585 kematian akibat Middle East Respiratory Syndrome atau MERS yang muncul pertama kali pada 2012 di Arab Saudi. Sebelumnya pada 2003, coronavirus menyebabkan 774 kematian akibat Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Pada akhir Januari 2020, WHO mengidentifikasikan 2019 nCoV di Cina pada akhir Januari 2020. Ada sekitar 300 kasus yang teridentifikasi di Cina. Tiap negara telah menyiapkan upaya pencegahan dan pengamanan, namun virus corona tetap mampu menyebar ke seluruh dunia. Yaitu sampai sekarang ini masih menyebar. Berapa banyak orang yang telah didiagnosis dengan virus ini dan berapa banyak yang telah meninggal? Dihitung semenjak kejadian virus tersebut merebak sampai Januari hingga Februari kemarin itu lebih dari 2000 orang telah terinfeksi dan 58 orang meninggal. Kapan wabah dimulai? Cina pertama kali melaporkan wabah di Wuhan pada 30 Desember 2019. Oke, yang kedua ini ciri-ciri virus corona ya. Virus corona atau coronavirus ataupun COVID-19 pertama kali diidentifikasikan pada 1960, namun tidak diketahui asal virusnya. Namun coronavirus berasal dari bentuknya yang mirip mahkota. Pada beberapa kasus virus corona bisa menginfeksi hewan dan manusia. Kebanyakan virus corona menyebar seperti virus influenza ataupun pilek pada umumnya. Coronavirus menyebar melalui batuk dan bersin. Mereka yang terinfeksi penyebaran juga bisa menjadi lewat sentuhan tangan, wajah, dan pegangan pintu atau bagian lain yang umum disentuh. Setiap orang mungkin pernah terinfeksi coronavirus atau virus corona atau COVID-19 sedikitnya sekali. Di Amerika, infeksi coronavirus bisa terjadi pada musim dingin ya. Penyebaran COVID-19 dikutip dari MDweb menyebutkan sebagian besar telah didiagnosis di Tiongkok. Negara-negara lain dengan kasus termasuk Jepang, Thailand, Taiwan, Korea Selatan, Vietnam, Singapura, dan 2 di Amerika Serikat termasuk Italia dan Iran. Pejabat Organisasi Kesehatan Dunia mengatakan bahwa di antara 291 kasus, mereka memiliki data sejauh ini 72% pada orang 40 dan lebih tua. Dan sekitar 2/3 adalah laki-laki, orang yang dengan kondisi kesehatannya lebih beresiko terkena penyakit parah. Dikutip dari kompas.com, kota Wuhan, Cina yang berjarak sekitar 1.100 km dari Beijing mendadak sepi seperti kota mati. Setelah virus corona yang mematikan dideteksi berasal dari kota itu, pasar tradisional Huanan yang
menjual aneka hewan laut tersebut menjadi salah satu asal mulanya virus mulai menyebar ke seluruh dunia. Laporan terakhir menyebutkan 52 orang tewas. Oke, demikian penyampaian dari saya tentang virus corona. Jadi bagi teman-teman yang berada di negara manapun untuk tetap waspada, untuk menjaga kesehatan, seringlah cuci tangan, memakai masker kemanapun kalian pergi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.